Belum ada catatan pasti kapan tempe mulai ada di Indonesia. Menurut Ong Hok Ham, seorang sejarawan, penemuan tempe berhubungan erat dengan produksi tahu di Jawa karena keduanya dibuat dari kacang kedelai. Tahu sendiri dibawa oleh orang Tiongkok ke Jawa yang mungkin sudah ada sejak abad ke-17 dan tempe adalah sumbangan Jawa untuk dunia. Menurut Andreas Marioto, seorang wartawan spesialis sejarah pangan, tempe merupakan makanan kerakyatan karena diciptakan oleh rakyat, bukan istana. Namun sekarang tempe tak lagi makanan rakyat saja. Pamor tempe makin meningkat, kini tempe dimakan oleh siapa saja. Bergeser sebentar di kawasan Bogor, tepatnya di Jalan Celendek Raya. Saya sudah membuat janji dengan Pak Suhairi, pemimpin Kopti, Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia Kabupaten Bogor. Apa kabar, Pak? Baik, Mas Beno. Terima kasih datang di Bogor. Iya, mau ini, Pak. Ini kan Kopti, saya pengen tahu soal tempe. Katanya produksi tempe juga sih, Pak? Iya, baru tahu ya? Oh iya dong. Ayo kita lihat. Pengen tahu. Iya. Boleh. Iya. Siap. Wah, tinggi juga ya, Pak, gedungnya. Lumayan tinggi nih. Pak Heri, Kopti sendiri artinya sebenarnya apa sih? Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia. Itu dari tahun kapan, Pak? Kalau berdirinya tanggal 2 November 80. 80 ya? Wih, udah lama ya. 38 tahun. Itu personilnya ada berapa anggotanya? Kalau anggota ada 1.397. Wah, banyak sekali ya food lover. Nggak heran kalau tempe ada di mana saja. Semua, boleh nggak kita lihat pabriknya? Boleh. Katanya itu higienis banget ya? Ya, Nah, kata ini. orang begitu. Siap, lihat Ya. mana, Pak? Sini. Siap. Ayo, Pak. Ya. Pabrik tempe milik Kopti Kabupaten Bogor ini diberi nama Rumah Tempe Indonesia. Pabrik ini cukup modern loh food lover. Seluruh peralatannya berbahan stainless steel dan pengolahannya pun rapi dan higienis. Ya, jadi tahapan awal untuk pembuatan tempe, yang pertama kita melakukan sorting. Jadi sortir ini untuk memastikan, untuk meyakinkan bahwa di dalam bahan baku kedelai itu tidak boleh ada benda-benda lain atau barang-barang lain selain kedelai. Oh. Nah, sorting ini bisa dilakukan melalui ayakan ya. Oh, diayak. Ini ayakan ini lebih praktis karena nanti kedelai-kedelai yang kotor yang di bawah, kedelai-kedelai yang kecil itu juga bisa ke bawah. Jadi kalau untuk tempe memang diperlukan butiran yang sama, warna yang sama, maka tempenya itu akan lebih bagus. Setelah melewati proses pemilihan biji kedelai, tahap selanjutnya proses pencucian. Gak cuma pakaian food lover, biji kedelai juga perlu dikucek. Biji kedelai yang mengapung ini adalah biji kedelai yang mati. Biji mati ini harus dibuang. Selanjutnya, biji kedelai harus menjalani proses perendaman pertama selama 2 jam dan kemudian direbus. Kedelai yang telah direbus lalu masuk proses rendaman kedua. Proses perendaman kedua ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni 20 jam. Proses selanjutnya adalah pemecahan biji kedelai menjadi 2 bagian. Ini dia salah satu mesin pemecah biji buatan Kopti Kabupaten Bogor. Mesin ini juga banyak dibeli para produsen tempe supaya lebih praktis dan menghemat waktu. Masih ada tahapan selanjutnya, yakni memisahkan biji dan membuang kulitnya. Kemudian biji dicuci kembali. Proses pencucian ini disebut dengan istilah blanching. Tujuan blanching untuk menginaktivasi enzim, melunakkan jaringan dan mengurangi kontaminasi mikroorganisme yang merugikan. Tahap berikutnya ini adalah peragian, ya. Ini yang udah disortir tadi. Peragian ya, setelah disortir ulang, kemudian kita ragiin, dan ini udah kondisinya udah kering. Oh gitu. Jadi kita pakai ayakan tuh supaya bisa sebarannya tuh bisa rata. Jadi bikin tempe juga harus dengan hati. Kalau nggak dengan hati, Jadinya nanti beda ya. Jadi tahu. Nggak beda lagi itu. Salah satu keunggulan tempe dari Rumah Tempe Indonesia adalah keawetannya. Biasanya tempe hanya tahan 1 hingga 2 hari. Tempe di sini bisa tahan 3 hingga 4 hari dan bahkan sampai 7 hingga 10 hari jika disimpan di dalam kulkas. di sini ada berbeda, Mas. Sebenarnya diayak dulu nih.
Oh, diayak lagi? Diayak ini kita untuk memastikan, jadi kalau di kedelai ya, di kedelai itu kan ada tunas. Ini tunas itu yang kecil-kecil itu. Kecil. Ini tunasnya nggak boleh masuk ya? Nah, tunas itu juga berpengaruh. Jadi kalau tunas itu disertakan, maka tempenya akan panas. Itu juga cepat rusak juga. Oke, Pak Heri, makasih banyak ya. Oke. Saya udah ditunjukin proses dari hulu ke hilirnya. Menjadi inspirasi yang baik ya. Yoi. Ini tinggal packagingan, Pak. Siap. Sip. Tahap selanjutnya pengemasan. Kedelai yang telah diberi ragi dimasukkan dalam plastik yang telah diberi lubang. Kemudian ditutup menggunakan sealer. Jadi deh, tinggal menunggu 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Gimana food lover? Tertarik membuat tempe sendiri di rumah? Setelah ini saya akan mengajak food lover mencicipi tempe yang tidak biasa. Jangan kemana-mana.